Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang dari tersebut. Contohnya toko sembako, agen, supermarket. Nah, ciri-ciri perusahaan dagang itu ada 7. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. Yang keenam itu tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Yang terakhir, yaitu kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Nah, akun-akun khusus pada perusahaan dagang itu ada 12. Yang pertama itu ada akun utang dagang, kedua akun piutang dagang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, lalu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, beban pemasaran, beban administrasi dan umum. Nah, cara penyerahan barang. Yang pertama, Franko gudang pembeli. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk ongkos dan angkut barang. Yang kedua, Franko gudang penjual. Nah, tadi itu kan ada Franko gudang pembeli. Sekarang itu ada Franko gudang penjual, yaitu barang yang sudah diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang yang sudah keluar dari gudang penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos angkut barang. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu Free On Board Shipping Point atau FOB Shipping Point, yaitu berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah disampai di atas kapal di pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, yang keempat ada Free On Board Destination Point, yaitu FOB Destination Point, yaitu berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Yang kelima ada cost insurance and freight. Bisa singkat dari CIF. Dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dagang dalam perjalanan. Kadang-kadang syarat ini dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual sehingga ditulis CIF Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Elemen dalam laporan arus kas. Yang pertama itu aktivitas operasi atau operating activity, yaitu membeli atau membayar harta lancar, penjualan BT tunai, pembelian BT tunai, pendapatan lain, membayar beban usaha, penerimaan piutang, lunasi utang non bank. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activity, yaitu membeli harta tetap dan menjual harta tetap. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing activity, yaitu penambahan modal, investasi awal, meminjam dan lunasi utang bank dan private. Nah, ini menyusun laporan arus kas perusahaan dagang. Data sumber yang syariah itu buku besar akun kas dan jurnal khusus. Nah, yang pertama itu laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Penjualan tunai 900.000, penerimaan piutang dagang 1.940.000, membeli barang dagangan 180.000, membayar beban sewa 1.200.000, membeli perlengkapan 500, pelunasan utang dagang 460.000. Maka hasilnya itu 470. Nah, ini ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu investasi awal 10 juta, penambahan setoran modal 10 juta, price 200.000.
maka hasilnya 19.800.000, terus hasil akhirnya 20.270.000. Nah, ini ada jurnal penerimaan kas, bisa dilihat dan dipahami. Lalu ada buku besar utama dan jurnal pengeluaran kas, bisa dilihat dan pahami ya teman-teman. Nah, ini ada rekap data sumber, bisa dilihat dan dipahami. Nah, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.